Halo teman-teman, perkenalkan saya Arza Riansa Aliagani dengan NIM B131230410. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah eh, perilaku keorganisasian dengan judul konflik interpersonal di tempat pekerjaan dan strategi penyelesaiannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi. Yang pertama itu penjelasan mengenai pengertian konflik internasional. Apa itu? Konflik interpersonal adalah pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua atau lebih individu yang berinteraksi secara langsung di tempat kerja. Biasanya muncul karena perbedaan nilai, persepsi, kepentingan, atau gaya komunikasi. Contohnya, rekan kerja saling menyalahkan atau hasil kerja yang buruk, atau ketegangan antar atasan dan bawahan. Kemudian, eh, adanya penyebab konflik interpersonal di tempat kerja. Itu ada banyak. Yang pertama itu adanya perbedaan kepribadian, mungkin dari segi karakternya atau mungkin dari pola pikirnya dari setiap individu. Kemudian itu yang kedua ada komunikasi yang buruk. Jadi komunikasi dia di dalam pekerjaan mungkin dari masing-masing individu mungkin salah dalam penangkapan pembicaraan. Eh, Persaingan tidak sehat di sini diartikan sebagai mungkin tidak suka sesama teman rekan kerja karena mungkin rekannya mau naik jabatan atau hal lainnya. Kemudian ada yang keempat itu ada perbedaan tujuan dan kepentingan. Yang kelima beban kerja dan tekanan, exposure. Yang keenam ada ketidakadilan atau favoritisme. Lalu masuk ke dalam dampak konflik interpersonal. Itu dibagi menjadi dua ya, dampak negatif dan dampak positif. Di sini saya akan membahas dampak negatifnya terlebih dahulu. Itu ada apa aja, yaitu yang pertama penurunnya produktivitas dan kerja setim, kemudian munculnya stres atau burnout, terus lingkungan kerja yang tidak nyaman, tidak mendukung, yang terakhir turnover meningkat. Oke. Bagi teman-teman yang belum tahu turnover itu apa, jadi turnover di dalam dunia pekerjaan itu diartikan sebagai pergantian karyawan baru yang dilakukan oleh perusahaan. Di sisi lain juga terdapat dampak positif apabila ini dikelola dengan baik, yaitu mendorong komunikasi lebih terbuka, terus menumbuhkan ide baru melalui perbedaan pandangan atau persepsi. Yang terakhir meningkatkan pemahaman antar individu atau karyawan. Dan kita masuk di bab jenis-jenis konflik interpersonal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu konflik vertikal antara atasan dan bawahan. Kemudian yang kedua konflik horizontal antara rekan kerjanya. Ketiga itu ada konflik diagonal antara individu dari departemen yang berbeda. Yang keempat konflik nilai dan etika, artinya perbedaan prinsip moral atau cara kerja setiap masing-masing individu. Strategi penyelesaian konflik itu apa? Penjelasannya adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk mengelola dan menyelesaikan perbedaan dan pertentangan di dunia pekerjaan antar individu agar tidak mengganggu hubungan kerja maupun produktivitas perusahaan atau organisasi. Di sini ada 5 strategi utama dalam menyelesaikan konflik. Ini menurut Thomas dan Gilman. Yang pertama itu ada collaboration atau collaborating solusi win-win, yang artinya mencari solusi terbaik yang memuaskan semua pihak. Jadi tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dua, ada kompromi setengah menang setengah kalah. Apa itu artinya? Yaitu menemukan jalan tengah, titik tengahnya
agar kedua pihak mendapatkan sebagian dari yang diinginkan. Jadi kita mencari tengah-tengahnya atau memediasi antara dua belah pihak. Yang ketiga itu ada akomodasi, mengalah untuk menang bersama, yaitu menjaga hubungan baik dengan mengalah untuk sementara waktu saja. Jadi untuk meredam situasi ketegangan antara kedua kubu. Yang keempat itu ada menghindar atau avoiding. Itu artinya menghindari konfrontasi langsung sementara waktu. Cirinya adalah tidak mengambil tindakan langsung, menunggu waktu yang tepat. Oke, yang terakhir ada kompetisi menang kalah. Apa itu? Menegakkan keputusan atau prinsip dengan tegas. Cirinya itu fokus pada hasil dan kekuasaan, bukan hubungan. Jadi dari kelima strategi penyelesaian konflik yang saya jelaskan tadi, tujuan akhirnya adalah memelihara hubungan kerja yang baik, yang sehat, dan produktif sambil menyelesaikan konflik secara efektif dan efisien. Kemudian penjelasan mengenai langkah-langkah menyelesaikan sebuah konflik. Yang pertama itu ada identifikasi sumber konflik. Jadi kita mengidentifikasi atau melakukan penyelidikan terkait sumber atau penyebab konflik itu sendiri. Yang kedua, dengarkan kedua pihak secara objektif. Artinya adalah kita mendengarkan dari kedua belah pihak, dari pihak yang satu dan pihak yang lain secara objektif. Kemudian yang ketiga, fokus pada masalah bukan pribadi. Jadi dalam menyelesaikan sebuah konflik atau masalah itu kita mencari sumber, mencari inti masalahnya, bukan dari masalah setiap individunya masing-masing. Yang keempat itu cari solusi bersama. Jadi keputusan dalam pengambilan masalah ini kita disepakati secara bersama, bukan secara sepihak atau yang intinya tidak menguntungkan satu pihak lah, intinya menguntungkan semua pihak. Oke. Terus yang terakhir ada evaluasi hasil penyelesaian. Jadi kita mengevaluasi dari masalah-masalah tersebut agar kedepannya tidak terulangi lagi. Oke. Kita masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi konflik interpersonal tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola. Kunci utamanya adalah penyelesaiannya adalah komunikasi, empati, dan kerjasama yang baik yang dibangun di dalam hubungan tersebut. Pimpinan dan karyawan harus membangun lingkungan kerja yang harmonis. Oke. Mungkin itu saja, cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.